Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Tafsir Al-Misbah, menemani Anda dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini di bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa tentunya di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menemani kami juga pada kesempatan kali ini, dengan senang sekali kita kedatangan dua orang tamu. Ada Mas Ali dan juga Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Mereka ini dari komunitas pembimbing haji, ya. Jadi sangat menarik kalau nanti kita bisa mendengar cerita-cerita dari mereka berhubungan dengan surah yang akan dijelaskan oleh Pak Quraish, surah Al-Hajj. Kita mulai dari ayat 26. Ini tentang melaksanakan ibadah haji, ya, Pak Quraish. Ya. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kita berusaha untuk fahami adalah firman Allah, wa iz bawwa'na li Ibrahim al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, dan seterusnya. Bawwa'na, paling tidak ada dua makna bawwa'na. Yang pertama, menyiapkan tempat. Jika demikian, ini berarti renungkanlah ketika kami menyiapkan tempat untuk tempat Al-Bait, tempat Ka'bah. Ada yang memahami menyiapkannya itu karena Ka'bah sudah wujud jauh sebelum Nabi Ibrahim, tetapi dia pernah hancur akibat banjir Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim tidak tahu tempatnya di mana, atau tempat itu tidak siap. Allah menyiapkan kembali untuk agar supaya Nabi Ibrahim membangun kembali fondasi Ka'bah. Karena itu banyak juga ulama yang memahami makna ini bawa'na dalam arti kata menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat atau lokasi di mana Ka'bah itu dulu ada. Makna yang kedua, bawa berarti kembali. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim bahwa tempat kembali segala kegiatan, segala ibadah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lambangnya adalah di Ka'bah sana. Anda ingin kembali melakukan suatu aktivitas, Anda ingin agar supaya tujuan akhir dari kegiatan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilambangkan wujudnya di Ka'bah, itu makna. Allah berpesan kepada Nabi Ibrahim, kata sebentar ulama setelah dia selesai membangun dan sebagainya, alla tusyrik bi syai'an, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu. Jangan sekali-kali engkau mempersekutukan aku sedikit pun. Jadi bisa dengan sesuatu, bisa sedikit pun. Nah, kalau dengan sesuatu itu berarti ada wujud selain Allah yang kita persekutukan Allah dengan dia. Menggantikan, jadi begitu ya? Bersama. Oh, bersama? Bersama. Nah, kalau sedikit pun syirik itu mempersekutukan Allah itu, ada persekutuan yang besar, ada persekutuan yang kecil. Pamrih adalah mempersekutukan Allah secara kecil. Itu sebabnya ya toh apa itu dikatakan ada syirik akbar, ada syirik khafi, ada mempersekutukan Allah dengan tersembunyi, orang tidak sadar. Mempersekutukan Allah itu bisa diibaratkan begitu kecil, begitu tidak ketahuan biasanya, itu diumpamakan seperti semut hitam berjalan di atas batu yang licin di tengah gelap gulita malam. Ya, Anda tidak kelihatan, Anda tidak rasakan. Ya, halus.
Jangan persekutukan Allah sedikit pun. Oke. Itu pesan Allah kepada Nabi Ibrahim. Mungkin pesan ini memang agak sesuai dengan orang naik haji ya. Motivasinya bisa macam-macam. Yeah. Dan sucikanlah, bersihkanlah rumahku itu secara lahir dan batin untuk orang-orang yang bertawaf, berkeliling di Ka'bah, untuk orang-orang yang salat, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi tugas pertama Nabi Ibrahim menurut ayat ini adalah membangun kembali fondasi Ka'bah, membersihkannya lahir dan batin sehingga tidak ada orang yang mempersekutukan Allah sedikit atau besar pun dalam kegiatannya, khususnya di Ka'bah itu untuk yang mau tawaf. Saya kira itu. Ya. Baik, kita tahan dulu sebentar sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi mengenai surah Al-Hajj ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Jangan berdalih tidak mau melaksanakan perintah Tuhan dan berkata ini saya tidak bisa. Lakukan sebisamu. Kembali kami lanjutkan tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraisyab sudah menjelaskan di segmen sebelumnya mengenai perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk kembali menyusun Ka'bah dan juga membersihkannya ya. Fondasinya, membuat fondasi Ka'bah dan juga mensucikannya, serta perintah untuk jangan menyekutukan Allah sekecil apapun. Kami lanjutkan lagi setelah Pak Quraisyab. Setelah mendapat pesan itu, artinya Ka'bah sudah siap, sudah dibersihkan, sudah ini segala, Allah perintahkan wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal wa ala kulli dhamir. Azzin itu terambil dari kata uzun. Uzun itu telinga. Azan itu apa? Azan itu menyampaikan dengan suara agar telinga bisa mendengarnya. Azan itu panggilan yang keras untuk didengar. Jadi azan salat itu panggilan yang dengan suara keras. Azin fin nasi bil hajj. Kumandangkanlah di tengah-tengah manusia agar datang berkunjung ke Ka'bah. Konon riwayat itu Nabi Ibrahim waktu ditugaskan ini dikatakan, ya Allah, suara saya tidak bisa didengar orang. Bagaimana bisa? Beliau berkata, yang penting kamu lakukan, saya yang memperdengarkan. Jangan berdalih tidak mau melaksanakan perintah Tuhan dan berkata ini saya tidak bisa. Lakukan sebisamu. Itu maka itu sebabnya ibadah haji ini merupakan salah satu ajaran Islam yang diketahui oleh semua orang. Semua orang tahu. Baik dia pernah haji atau tidak, semua tahu. Sehingga dalam ajaran Islam, siapa yang mengingkari syariat haji dianggap mengingkari ajaran Islam. Karena sesuatu yang sudah sudah ketahuan oleh semua. Sama halnya kalau kita orang Indonesia. Tahu enggak bendera Indonesia? Tahu. Anak kecil pun tahu. Tahu. Ya, sudah. Kalau itu bukan bendera Indonesia, itu dia jelas bukan orang Indonesia itu. Iya. Sangat umum ya. Sangat umum. Sudah aksioma. Iya. Nah, itu haji begitu. Itu Allah yang menyampaikan. Azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Niscaya mereka yang mau memperkenankan panggilan ini, satu hal yang perlu kita luruskan, itu bukan panggilan Ibrahim loh. Itu panggilan Allah, itu undangan Allah yang disampaikan oleh. Kalau kita mau agak boleh jadi agak kasar, kita berkata Pak Ibrahim itu tukang pos, mengantar, yang undang Allah.
Dia yang menyampaikan itu ada undangan. Dari siapa undangan ini? Oh, dari Allah. Nah, di situ hal yang kita ingin luruskan juga. Jangan pernah ada yang berkata saya belum dapat panggilan. Ya kan? Ada panggilannya. Hanya persoalannya Anda mau atau tidak. Anda mau atau tidak, ya kan? Nah, karena itu pula orang yang ingin haji, tetapi ada yang menghalangi dia haji. Niatnya untuk haji itu insya Allah sudah dapat. Oh, karena dia ingin haji. Sudah haji begitu. Kita tidak katakan sudah haji, tetapi dia sudah mendapat ganjaran karena keinginannya saja. Nah, itu ada yang berucap, kalau Anda, orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang pergi haji ingin ke rumah Tuhan, tentu bukan rumahnya yang kita kunjungi. Kita ingin bertemu dengan tuan rumah. Ya kan? Itu katanya alangkah kecewanya seorang kekasih apabila berkunjung ke rumah kekasih tidak bertemu dengan kekasih. Ya kan? Di sisi lain, kalau Anda tidak dapat berkunjung ke rumah kekasih, undanglah kekasih ke rumah Anda. Anda tidak bisa pergi haji, undang Tuhan ke rumah Anda. Oh, bisa begitu juga. Bisa. Banyak orang yang tidak bisa haji. Bagaimana? Undang Tuhan. Bagaimana ya Allah? Tuhan datang, sambut dia. Laksanakan perintahnya yang Anda mampu laksanakan. Jadi itu panggilan. Karena itu juga, ini saya ingin luruskan ini hal-hal di dalam masyarakat. Ada orang yang memaksa diri untuk pergi haji. Dana talangan haji. Dana talangan haji, tunggu dulu. Yang memaksa diri bisa jadi dia jual modalnya. Tanah. Itu yang mampu. Talangan, saya juga tidak setuju pada talangan. Dia boleh menabung. Karena talangan itulah, maka antrian untuk pergi haji bertambah panjang. Dan ada orang yang belum haji terpaksa tidak pergi haji karena ditalangi. Ya toh? Dan ada orang yang mestinya pergi haji karena sudah mampu tidak dapat kuota. Nah, padahal sebenarnya kalau dia menabung, niatnya menabung untuk haji dan terus dia gagal, itu sudah dinilai Tuhan sebagai suatu ibadah yang haji. Itu. Oke, kita lanjutkan. Mereka itu akan datang menyambut panggilanku, panggilan Allah. Karena itu juga kita tidak berkata labbaika ya Ibrahim, ku perkenankan panggilanmu wahai Ibrahim. Ku perkenankan panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya kan? Jadi oke. Mereka itu akan datang secara tulus dengan berjalan kaki. Dulu begitu. Sampai sekarang ada orang-orang dari Afrika itu yang berjalan ke sana. Wa ala kulli dhamir. Nah, kita terangkan apa arti dhamir. Dhamir itu artinya kurus. Nah, mereka mengendarai unta-unta yang kurus. Kenapa kurus? Karena jauhnya perjalanan, untanya letih, boleh jadi kekurangan makan, sampai di Mekah sudah kurus. Mereka mengendarai unta-unta yang kurus untuk sampai ke sana. Ada pendapat lain yang saya kira lebih bagus. Mengendarai unta yang kurus itu artinya apa? Unta yang sudah punya pengalaman berpergian jauh sehingga dia kurus, bukan karena perjalanannya jauh. Sudah artinya dia sudah kuat karena punya pengalaman. Nah, ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk berkata, kalau begitu, kalau mau pergi haji, pilihlah kendaraan yang sesuai. Tidak usah sekarang berkata mau napak tilas Nabi dengan jalan kaki dari Indonesia ke sana. Pilih pesawat, pilih, ya kan? Kendaraan terbaik. Oke, itu. Nah, satu hal lain yang kita perlu garis bawahi di sini. Di sini Allah menyatakan, kalau kita terjemahkan, kul lidamir, semua semua unta yang kurus, mereka akan datang dari semua penjuru yang jauh.
kata semua bukan berarti semua. Ya. Kata semua berarti sebagian. Kita mari lihatlah, kita lihat dalam kenyataan. Semua orang dari seluruh penjuru dunia pergi haji. Ada orang yang hidup di kutub utara pergi haji? Tidak. Di sinilah perlunya kita mempelajari bahasa, pengguna bahasa. Oke. Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia memahami bahasa Malaysia, bisa jadi Anda keliru. Iya. Bahasa Al-Quran ada. Oh. Kata kullu tidak selalu berarti semua, tapi sebagian bisa berarti. Oke. Baik. Kita break dulu sebentar. Oke, Pak mari. Quraish. Ini semakin menarik. Nanti habis setelah ini juga ada kesempatan untuk Mas Ali juga Mbak Nurul yang ingin bertanya langsung pada Pak Quraish sesuai pengalaman juga boleh, ataupun ada hal yang lain. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Hurmat itu jamak hormah. Hormah itu terambil dari kata haram. Haram itu apa? Haram itu artinya terlarang. Sesuatu yang terlarang bisa jadi karena dia sangat dihormati. Kembali di Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab di sini menemani Anda, dan kita lanjutkan lagi setelah tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish menceritakan tentang Allah yang memanggil melalui Nabi Ibrahim kepada seluruh umatnya agar datang untuk pergi haji. Selanjutnya bagaimana Pak Quraish? Oke. Mengapa harus datang haji? Apa tujuannya? Sini dijelaskan, liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka menyaksikan dengan mata kepala dan dengan mata hati apa yang bermanfaat buat mereka. Oh, banyak manfaatnya. Bisa dari segi politik. Kita saling bersatu. Kita umat Islam. Kenapa kita tidak saling bersatu? Ya kan? Bisa dari segi ekonomi. Dulu waktu masih kapal digunakan, orang tua saya naik kapal ke itu, dia bawa barang dagangan. Dia jual di sana. Ada ayat, tidak ada larangan buat kamu untuk melakukan perniagaan pada musim haji. Ada manfaat. Bisa dari segi budaya. Bertemu berbagai bangsa, berbagai bangsa, ya kan? Bisa dari sisi spiritual. Anda lihat tempat-tempat di mana Nabi Muhammad mendapat wahyu, di mana ini Ka'bah, di mana itu manfaat semuanya. Dari segi spiritual bisa menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dengan melihat Ka'bah, Anda akan melihat ada makam Ibrahim. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, ya kan? Di situ ada nilai. Nabi Ibrahim disuruh meninggikan Ka'bah. Sebenarnya kalau dia meninggikan Ka'bah sesuai dengan kemampuannya, sudah selesai tugasnya. Tapi beliau ingin lebih baik. Dia ambil batu untuk dia jadikan tempat lebih tinggi lagi dia ini. Itu diabadikan Allah. Ya, itu berarti Anda kalau melaksanakan sesuatu melebihi kewajiban Anda, nama Anda akan harum di sisi Allah dan dikekalkan oleh Anda semua. Banyaklah ya, itu manafil. Dan wa yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan di sana juga melalui haji, mereka itu yang berhaji akan merenung-renungkan kebesaran Allah, berzikir menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Apa hari tertentu itu? Bermacam-macam pendapat ulama. Bisa hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Jadi bisa sejak tiba di Mekah sampai pulang. Itu hari-hari. Ada juga yang membatasinya 10 hari sejak 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Walayalin ashr. Ada lagi yang membatasinya, yang dianjurkan di sini mengingat-ingat Allah pada hari Lebaran dan 3 hari sesudahnya. Ayam tasyrik. Tentu semakin banyak semakin baik. Untuk mengingat-ingat kebesaran Allah, mensyukuri Allah atas rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, antara lain binatang ternak.
Itu yang mereka makan, itu yang mereka korbankan, itu yang dengannya mereka bagikan kepada orang-orang yang butuh. Maka menyangkut binatang ternak ini Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah, wahai yang menyembelihnya, dari binatang ternak itu, dan bagikanlah kepada fakir yang sangat membutuhkan. Sementara ulama berkata, kalau begitu korban itu dibagi dua. Sebagian untuk yang menyembelih dan keluarganya, sebagian dibagi ke sana. Ada yang berkata dibagi tiga, karena di sini ada bais, di sini ada fakir. Ada yang sangat membutuhkan, ada juga yang butuh. Nah, dalam konteks inilah kemudian di masa modern ini itu dibikin tempat penyimpangan daging, ya, disembelih, disimpan, didinginkan, dikirim ke negara-negara, khususnya negara Afrika, untuk melaksanakan ini. Jadi tidak harus dibuang begitu saja. Dulu dibuang bergelimpangan begitu saja, sampai dibikinkan storage yang besar. Itu untuk yang sangat membutuhkan. Untuk siapapun. Bisa untuk fakir, bisa untuk kita di Indonesia dulu. Saya ingat masa Pak Harto pernah saya sampaikan, beliau berkata, biarlah diberikan kepada negara-negara yang lebih butuh dari kita. Jadi kita tidak terima. Saya nggak tahu sekarang mau diterima atau tidak. Iya kan? Hah? Berlimpah di sana dagingnya. Itulah yang kami terangkan. Dan siapa yang mengagungkan hurumatillah fahuwa khairun. Mari kita lihat hurumatillah. Hurumat itu jamak hormah. Hormah itu terambil dari kata haram. Haram itu apa? Nah, haram itu artinya terlarang. Sesuatu yang terlarang bisa jadi karena dia sangat dihormati. Sesuatu yang sangat dihormati bisa jadi mengakibatkan banyaknya larangan. Saya beri Anda contoh. Anda di rumah, di depan anak-anak Anda, boleh pakai kaos? Boleh. Kalau ada tamu mau datang, ganti baju. Kenapa? Menghormati tamu. Menghormati. Terlarang Anda pakai singlet temui tamu. Masjidil Haram, masjid itu sebabnya terus dalam bahasa Indonesia terhormat. Iya. Yang terhormat karena banyak larangan. Akibat dia sesuatu yang dihormati. Ya kan? Nah, di dalam haji ada lambang-lambang yang harus dihormati. Itu hormatilah. Ka'bah itu lambang kehadiran Allah. Ya kan? Ada lambang agama, ada lambang negara. Bendera itu lambang negara. Lambang negara. Bukan merah dan putihnya. Anda sekarang ini pakai merah putih, saya tidak harus. Saya tidak harus hormat sebagai ini, ya kan? Walaupun warnanya merah dan putih, kebetulan ya. Tidak ada hubungannya, hanya kebetulan saya lihat ini kok merah dan putih nih. Tapi kalau dia sudah menjadi lambang, harus dihormati. Lambang negara harus dihormati. Lambang agama pun harus dihormati. Siapa yang menghormati lambang-lambang agama itu plus lambang-lambang negara, maka itu adalah pertanda bahwa dia memiliki ketakwaan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pada lambang agama saja, juga lambang negara. Semua yang dihormati, jangan dihina. Jangan dihina. Ini dalam konteks haji. Salah satu lambang agama di dalam ibadah haji itu unta. Bukankah unta ada kaitannya dengan ibadah? Ya kan? Unta itu ada lambangnya di situ. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta itu kami jadikan sebagian dari lambang-lambang Allah. Sya'airillah itu adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan ibadah. Ya. Kalau unta itu beda dengan unta yang ini. Ini dipersembahkan untuk Allah. Ya kan? Dulu pun mereka sangat menghormatinya. Tetapi Islam datang mengatakan menghormati pada tempatnya. Dulu ada seorang sahabat Nabi
menggiring untanya untuk dia jadikan korban. Karena dia dari jauh itu terus digiring sampai dia keletihan. Nabi berkata, kenapa kamu keletihan? Tunggang aja untamu. Kata Nabi, tidak. Kata dia, tidak. Ini untuk persembahan kepada Allah. Jadi ini penghormatan yang bukan pada tempatnya. Oh. Iya kan? Iya. Jadi semuanya ada tempatnya. Saya kira itu dulu. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Baru setelah itu dia nyatakan, dia garis bawahi, siapa yang mampu untuk itu. Baik, langsung saja kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Jadi hormati binatang itu, kamu hormati, baru di garis bawahinya dihalalkan kepada kamu binatang-binatang, kecuali apa yang telah diharamkan sebelumnya. Diharamkan sebelumnya, ada yang diharamkan. Diharamkan babi, diharamkan yang mati tidak disembelih dengan cara yang itu ada disebut dalam suratul Maidah. Maka karena itu hindarilah segala kekotoran. Bermula dari berhala. Ada kekotoran lain selain berhala. Minuman keras itu kekotoran. Ada lagi yang berkata, hindarilah kekotoran, dalam hal ini adalah berhala-berhala, karena dia itu kotor. Kotor kalau disembah. Karena disembah maka dia kotor secara ini. Yang jelas hindari itu, dan hindari juga ucapan-ucapan palsu, kebohongan hindari. Nah inilah sebahagian dari tuntunan dalam konteks haji. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Sekarang saya kasih kesempatan Mbak Nurul atau Mas Ali dulu. Mas Ali, yang udah semangat pengen nanya dari tadi nih. Belum banyak pertanyaan saya. Monggo. Mari silakan. Ustaz, di zaman modern ini, nanti kan katanya akan susah kuota-kuotanya di haji. Ya. Karena ada perluasan masjid lah. Terus nanti katanya kalau ada virus akan lebih susah lagi masuknya. Nanti ada faktor keamanan, ada perang. Betul. Makanya orang jadi pengen cepat-cepat berangkat haji. Tapi kuota dari sana kan nggak. Kira-kira apa sih Ustaz, pengalaman seperti jadi menteri agama gitu? Sekarang begini dulu, kita mari lihat itu. Ini ayat turun sebelum Allah mewajibkan haji. Itu dulu satu hal. Ya. Haji itu setelah Nabi di Medina, sekian tahun setelah Nabi di Medina. Oke. Ayat yang mewajibkan haji itu menarik. Dinyatakannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Baru setelah itu dia nyatakan, dia garis bawahi, siapa yang mampu untuk itu. Nah, kemampuan ini bermacam-macam. Bisa kemampuan dari dirinya. Nah, yang dari dirinya itu ada biaya untuk yang bersangkutan dan untuk keluarga yang dia tanggung. Ada kesehatan. Jadi orang yang sudah terlalu tua, yang dianggap tidak mampu melaksanakan ibadah haji, tidak wajib lagi. Ada lagi satu yang saya pernah ingin itu dijelaskan atau menjadi syarat walaupun tidak tertulis, pengetahuan tentang ibadah haji. Pengetahuan. Kalau anda tidak mampu, dalam arti tidak tahu apa itu ibadah haji. Pengalaman saya, alangkah banyaknya orang yang berhaji yang tidak memenuhi syarat. Ya, ada orang yang tawaf, dia tidak tahu bahwa itu harus berwudu. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau tidak mampu, bagaimana? Itu di situ perlunya pembimbing haji sebelum berangkat ke sana. Ah, ini untuk diri ya. Nah, untuk di perjalanan aman enggak? Kalau tidak aman, tidak wajib haji.
Oh, paham. Kalau ada virus di sana, tahun ini, itu pemerintah Arab Saudi melarang, tidak memberi visa orang-orang yang berada di negara-negara di mana Ebola. Karena dia bisa, tidak wajib. Keamanan, virus, macam-macam. Semua kemampuan, ya. Kalau tidak ada kemampuan, tidak wajib. Oh, jadi mampu itu bukan berarti uang saja. Bukan berarti uang saja. Dirinya sendiri tadi ya. Di jalan masih banyak yang lain. Pokoknya mampu, tidak ini. Anda punya uang cukup hanya buat haji. Keluarga Anda tidak makan. Iya, betul. Itu yang banyak juga. Oke. Iya, oke. Silakan berikutnya. Oke, gini Mbak Nurul. Ustadz, saya mau bertanya, dulu itu Hajar Aswad itu kan putih gitu ya, putih susu gitu. Sekarang semakin banyak orang-orang yang berdosa yang mencium Hajar Aswad. Apakah orang-orang yang berdosa yang mencium Hajar Aswad itu akan terhapus dosanya, Ustadz? Ini juga soal Hajar Aswad. Iya. Itu riwayat dan dongeng menyangkut Hajar Aswad bermacam-macam. Saya tidak tahu itu dulu putih lantas menjadi hitam karena dosa itu ada dasarnya yang kuat atau tidak. Nah, ulama beda-beda pendapat tentang apa asal usul Hajar Aswad ini. Ada yang berkata katanya batu dari sorga. Ada yang berkata itu meteor yang jatuh. Betapapun kita tidak lihat pada batunya. Ya. Kita lihat itu sebagai lambang. Lambang itu dijadikan lambang bahwa tangan Tuhan. Setelah Anda bertawaf, Anda ketika bertawaf bertekad untuk masuk dalam lingkungan ilahi. Masuk bersama hamba-hamba Allah, menyembah Allah. Setelah selesai, Anda berjabat tangan. Saya berjanji akan menepati apa yang saya janjikan ini. Kita peganglah, karena itu tangan Tuhan. Dalam dua tanda petik tangannya. Kalau tidak bisa, dari jauh. Saya berjanji, ya Allah. Sayyidina Umar pernah dilarang oleh Nabi, jangan kamu cium. Kenapa wahai Rasul? Ini kamu mengganggu orang, karena kamu Sayyidina Umar itu orang yang besar ini, kamu mengganggu orang. Perempuan dilarang oleh Nabi, tidak perlu berdesak-desak, bisa dicuekin kan? Umrah dan haji itu desak-desak. Tidak harus, dari jauh. Itu lambang-lambang itu yang harus kita pahami. Baik, kita break dulu sebentar ya. Mbak Nurul, Mas Salim masih ingin bertanya? Sebentar lagi. Anda ingin tahu seperti apa pertanyaannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Haji itu hanya dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim, bukan panggilan Nabi Ibrahim. Dia adalah panggilan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Celakalah orang yang diundang dan mampu datang tapi tidak datang. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Menarik sekali penjelasan Pak Quraish tentang Hajar Aswad tadi, yang mengatakan bahwa itu bukan semata-mata begitu kita bisa menyentuh atau mencium lalu dosa terhapuskan, dan juga tidak menjadi sebuah kewajiban karena nilai pahalanya sama ya. Saya persilakan lagi, ada yang masih bertanya. Mas Saya lagi. masih pengen nanya. Silakan. Ustaz, tadi kan Nabi Ibrahim diminta meninggikan. Iya. Berarti sebelumnya kan ada. Tapi pernah kita dengar cerita bahwa katanya dulu pun malaikat bertawaf di situ. Iya. Berarti kan yang katanya bangunan pertama di muka bumi itu benar cerita gitu, Ustaz? Iya. Yang pertama dulu. Malaikat bertawaf, ada ulama berkata ada juga suatu tempat di atas di langit tempat malaikat itu Baitul Ma'mur. Nah, itu di bawah ini. Nah, yang di bawah ini pernah yang dia sudah dibangun sejak Adam. Ya. Itu di dalam Al-Quran dikatakan rumah peribadatan pertama yang dikenal oleh umat manusia adalah itu. Tapi kan itu bangunan pernah hancur. Iya. Nah, pada masa Nabi Ibrahim itu
rata dengan tanah. Boleh jadi ditimbuni oleh hal-hal. Itu yang Allah katakan, tunjukkan itu tadi. Nah, ini sudah siap. Dibangunlah lagi Ka'bah itu. Fondasinya masih ada. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Di tempat yang sama. Terbangunlah. Pernah pada masa Nabi pernah juga runtuh, dibangun ulang. Itu dulu Ka'bah. Sebenarnya kita lihat ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Barang siapa yang sholat di situ seperti sholat dalam Ka'bah. Nah, karena itu orang yang tawaf tidak boleh masuk di tapal kuda itu kan, seperti itu tidak boleh. Karena itu bagian Ka'bah. Tapi dulu bersama Nabi Muhammad, mereka mau bangun kembali dengan syarat tidak boleh ada biaya haram yang ada. Tidak boleh ada hasil perzinahan, tidak boleh ada. Maka mereka kumpul uangnya nggak cukup. Maka tidak dibangunlah yang sebelah sini. Sebenarnya lebih luas dari itu. Karena dia bagian Ka'bah, maka harus berkeliling di sini. Kalau Anda masuk di sini, tidak dianggap tawaf Anda sah. Karena itu bagian Ka'bah. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya memberitahu pada Aisyah, saya sebenarnya kalau ini ingin memperluas Ka'bah itu. Sesuai dengan ini. Tapi ini umat kita ini, umat Islam ini belum banyak paham. Jadi tidak usah. Setelah masa Nabi pun pernah ingin ini. Ditolak juga oleh ulama. Tidak usahlah, jangan diganggu yang Nabi sudah iakan. Jadi itu Ka'bah seperti itu. Oke, baik. Ada lagi, Mbak Nurul? Sudah cukup? Kita masuk pada kesimpulan kalau begitu. Kita masuk dalam kesimpulan ini. Alhamdulillah. Kita tadi Ka'bah dibangun kembali fondasinya oleh Nabi Ibrahim dan ditinggikan atas perintah Allah. Dan petunjuknya dengan tujuan menyiapkannya untuk menjadi tempat peribadatan kepada Allah semata-mata. Dulu sebelumnya berhala-berhala di sana. Setiap suku taruh berhala di sana. Itu sebabnya Ka'bah menjadi pusat masyarakat Mekah. Karena suku-suku ini banyak, orang-orang penguasa Mekah membiarkan semua suku, silahkan. Jadi dia datang ke Ka'bah boleh jadi hanya untuk menyembah dia punya berhala. Oke. Iya kan? Iya. Tujuannya biar ramai. Biar ramai. Biar kegiatan ekonomi makin berkembang. Iya. Semakin banyak pengunjung. Iya toh? Iya. Nah, setelah masa Nabi tidak ada lagi berhala-berhala. Yang melaksanakan ibadah haji memperoleh aneka manfaat duniawi dan ukhrawi. Ini karena tidaklah berkumpul banyak orang yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama, lalu mereka saling mengenal dan berdiskusi, kecuali perkenalan dan diskusi itu akan menghasilkan kerjasama dalam berbagai bidang. Daging binatang korban yang disembelih hendaknya dibagi. Sepertiga dimakan oleh yang menyembelih bersama keluarganya, sepertiga disedekahkan dagingnya, dan sepertiga lagi dibuat makanan bagi yang butuh. Atau seperdua dibagi dua, bagian untuk itu dan sebagian itu. Di sini ada dikatakan, siapa yang mempersekutukan Allah tidak dapat mengelak dari kebinasaan, seperti halnya yang terjatuh dari ketinggian. Jadi pasti. Dan pasti celaka. Iya. Nah, ayat ini juga memberikan kita gambaran bahwa kalau ingin berkunjung ke ini, carilah kendaraan yang aman, yang nyaman. Seperti itu tadi kan, unta yang sudah pengalaman sehingga kurus. Ya. Kita juga dapat mengambil kesimpulan dari sini bahwa haji itu hanya dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim, bukan panggilan Nabi Ibrahim. Dia adalah panggilan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Celakalah orang yang diundang dan mampu datang tapi tidak datang. Ya. Berbahagialah orang yang diundang, ingin datang tapi tidak dapat datang karena
ketidakmampuannya untuk datang memberi dia kesempatan untuk mengundang Tuhan hadir di hatinya. Ya. Saya kira itu sebagian kesimpulan yang kita dapat ambil. Iya. Baik, masih ada waktu, saya ingin bertanya sedikit mengenai mengundang Tuhan datang ke hati kita. Ya. Itu bagaimana cara yang terbaik agar Tuhan gampang atau mudah kita undang untuk datang ke hati? Saya ingin selalu berkata, bersahabatlah dengan Tuhan. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, orang yang bersahabat dengan Tuhan. Bagaimana Anda kalau mau bersahabat dengan manusia? Anda ingin melakukan, ingin menampakkan kesamaan Anda dengan apa yang disukainya. Iya, iya, iya. Itu kita bersahabat. Iya, betul. Kalau Anda melakukan sesuatu yang saya tidak sukai, tidak ini. Lihatlah apa yang disukai Allah. Dia sukai Anda rendah hati. Dia sukai Anda untuk sering berkunjung kepadanya. Ya. Jangan hanya berkunjung kalau ada perlu. Pas lagi ada masalah. Dia sukai Anda membantu orang lain. Kita banyak cara. Nah, itu kita undang. Saya tidak bisa. Saya mau. Nah, itu juga sebabnya dikatakan celaka yang berkunjung ke sana tidak menemui Tuhan. Shopping. Apa gunanya pergi? Shopping, oh dia begitu ya? Oh ya, shopping. Kita tidak melarang shopping, tapi saya selalu menganjurkan jemaah saya shoppinglah setelah selesai haji. Jangan jangan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisy, Mas Ali, Mbak Nurul. Terima kasih untuk kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan singkat kita. Dan untuk Anda yang ingin menunaikan ibadah haji, punya rencana, insya Allah diberikan kemudahan dan juga kemampuan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya saya Ibram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.